sudah, di pertemuan sebelumnya sudah ada Aska. Sekarang Miss mau minta yang pimpin doa, Ken. Yuk Ken, pimpin doa teman-teman. Thank you Ken. Nah, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita, seperti biasa kita bernyanyi. Oke, Miss mau minta hari ini Audrey yang pimpin doa. Pimpin untuk bernyanyi. Audrey. Marilah teman-teman kita berdiri sebentar menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri. 1, 2, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Miss mau cek semangatnya seperti biasa. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, students. Good morning, teachers. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, students. Good morning, teachers. Good morning, and how are you? I'm fine. Oke, tetap semangat tuh ya, tidak mau kalah. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sama seperti kemarin. Kemarin kalian sudah bikin apa? Sudah bikin proyek nih, sudah bikin bagan nih. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya bahwa kalian akan mempresentasikan tentang bagan yang sudah kamu buat. Kelompok 1 organnya apa? Mulut dan kerongkongan. Kelompok 2? Usus besar. Oke, good. Usus besar sampai anus, Miss. Oke. Nah, hari ini Miss akan meminta kalian untuk mempresentasikan dari hasil yang telah kamu buat. Nah, ketika teman kalian presentasi, apa yang harus kalian lakukan? Memperhatikan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke, kita sambut kelompok 1 untuk maju cepat. Ya, kelompok 1. Bila yang opening bell, bila moderator kan? Ya. Yang keras bell temannya nanti tidak dengar. Kita gigi 2 kali sehari. Contoh teman-temannya. Sudah? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada. Bagaimana jika kita tidak memiliki gigi yang lengkap? Bagaimana jika kita tidak punya gigi lengkap? Misal giginya tarik copot. Misal giginya tarik copot. Dapat digantikan dengan gigi palsu. Dapat digantikan gigi palsu atau Gigi palsu lain. dengan Gigi lain. gigi lainnya. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Oh, ada lagi. Ya, yuk. Bagaimana jika kita terkena sariawan? Pernah tahu sariawan? Di mana sariawan? Oh iya. Di rongga mulut ya toh?
Menggosok gigi dengan halus. Oke, gosok giginya dengan halus. Siapa tadi yang tanya? Alisa. Jadi kalau gosok gigi nggak boleh gini. Ya. Terus ada pertanyaan lain? Sudah puas? Oke, sudah ada pertanyaan lain? Tidak? Yakin? Sudah kado sama Bila? Oke, silakan ditutup ya. Ya, teman-teman. Oke, cepat. Nomor 1 sudah ke arah 10. Sekarang kelompok 2. Kita beri sambutan yang meriah untuk pemenang. Siapa yang jadi moderator, Nak? Oke. Baca nggak boleh? Boleh. Tapi nggak boleh cepat-cepat. Oke ya. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggota Florin, Audrey, Felix. Kami akan mempresentasikan tentang lambung dan usus. Saya mempersilahkan kalian untuk mensimulasikan lambung dan usus. Jadi, terima kasih Audrey. Ayo, siapa yang presentasi? Oh, Feli, ya, Fel. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mensimulasikan pencernaan pada organ di lambung itu ada apa aja, Fel? Yang ini ada untuk seperti kubah, letaknya di atas bagian lambung. Oke, terus ada apa lagi di lambung? Ini ada otot sphincter di atas untuk mencegah makanan dari lambung ke kerongkongan. Bagian sini ada pagidak, bagian lambung yang berhubungan dengan Esofagus atau kerongkongan. Terus bagian sini kan lambung dengan halus. kita Bagian sini ah, ada otot sphincter untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus lambung. apa fungsi lambung itu, Nak? Mencerna makanan Mencerna makanan secara secara mekanis mekanis. dan kimiawi. Mekanis itu apa? Mekanis itu apa? Gerakan. Itu gerakan Sekarang jadi gerakan ginti melewati otot lambung, melemas dan meracuk makanan. terus di lambung juga ada kimiawi. Apa aja Nak enzimnya? Coba jelaskan. Enzim apa aja? Satu, enzim Peksin, gunanya enzim yang fungsinya memecah protein menjadi peptiden. terus enzim apa lagi? Renin Hmm. mengendapkan protein susu menjadi kafein. Untuk menetapkan manusia atau HCl, asam yang berfungsi untuk HCl, Nak? HCl. asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan Mengaktifkan mengaktifkan peptinogen menjadi peptin. itu yang di lambung. Sekarang yang di usus. Coba siapa yang mau menjelaskan? Oh, kalian ngerti ya? Fel, usus halus itu ada 3 bagian katanya. Apa aja, Nak? Amilase, Bagiannya duodenum, ada duodenum, di usus halus itu katanya ada pencernaan kimiawi. Dibantu enzim apa aja? Dan glikase. Fungsinya apa? Terus?
nomor Gliserol. Oke. Nanti di usus halus itu ada penyerapan makanan ya. Oke. Next, silakan ini dikembalikan ke Poin untuk menjawab pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman. Ada tangannya. Oh ini, Aska, ya, Aska. Bagaimana cara kita menjaga organ pencernaan di lambung dan usus kami? Tunggu dulu, didik dulu ya, didiskusikan dulu, baru nanti dijawab sama lo. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada. Oh ada. Mengapa? Angkat tangan dong, angkat tangan dong. Oke. Mengapa perut? Tunggu dulu dong, dicatat sama notulen. Mengapa perut terasa perih ketika makan? Mengapa perut terasa perih ketika makan? Bukan tadi Audrey yang makan, jadi nanti Audrey ada jawabannya. Ada lagi? Oh, oke, ada itu. Yuk, masih satu lagi nah ternyata masih. Apa fungsi usus halus? Sebutkan enzimnya. Apa fungsi usus halus? Sebutkan enzim-enzimnya. Yuk. Ya, mau langsung dijawab sama Flo? Untuk pertanyaan pertama dari Eva akan dijawab oleh Oh, oke. Yubel, pertanyaan pertama jawab oleh Faith. Terus apa lagi? tidak terlalu banyak mengonsumsi soda. Tidak banyak konsumsi soda, tuh nggak boleh makan soda banyak-banyak. Terus, kok minum soda, tuh kopi nggak boleh tuh kata balik. Terus apa lagi? Satu lagi, biasanya tuh anak muda suka yang setan-setan gitu. Merokok. Mie setan atau mie grebek apa? Tidak boleh terlalu banyak makan. Nah, tidak boleh terlalu makan banyak pedas. Mie gacoan boleh, tapi ya udah boleh pedas-pedas. Oke, sudah puas ya nak ya? Oke, pertanyaan yang kedua. Terima kasih Felis telah menjawab pertanyaannya. Yang kedua akan dijawab oleh saya. Oke, Mengapa perut perih saat mah? Karena asam lambung naik saat mah. kan? Kenapa kok mah itu perih? Karena asam lambung dalam perut itu naik, makanya terasa perih. Paham? Itu kata lambung ya, paham. Oke, next. Pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh Florin. Apa fungsi usus halus? Bukan enzim. Fungsi usus halus itu untuk menyerap sari-sari makanan, sisa sari-sari makanan. Enzimnya ada amilase, maltase, Iya, satu lagi. dan lipase. Fungsinya belum. Tadi belum nyebutin sama Marisa. Apa fungsinya? Fungsinya untuk menyerap sari-sari Masing-masing enzim, masing-masing enzim. Ini ada. Di sini aja langsung di sini ada. Kamu tadi kan sudah nyebutin. Untuk amilase, Hah? amilase akan memecahkan amilo menjadi maltose. Benar. Maltose lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Lalu memecah lipase memecah lemak menjadi asam lemak Dan gliserol. Oke, ada pertanyaan, ada feedback, Alisa. Sudah puas jawabannya? Sudah ya. Jadi perhatikan tadi siapa ini sudah menjelaskan ya. Oke, selanjutnya aku tawarkan ke teman-teman lagi. Atau lagi pertanyaan lagi? Ya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan tentang organ. Kelompok terakhir, ya. Oke, Arya. Tentang organ apa namanya? Yaitu mulut dan
yaitu mulut. Dalam mulut ada gigi. Dia bantu pahami nggak? Gigi berfungsi untuk memecah partikel besar menjadi partikel kecil. Lalu ada kelenjar lidah. Lalu ada lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap dan merasakan suhu pada makanan. Lidah memiliki rasa. Pada bagian depan memiliki rasa manis. Bagian samping memiliki rasa asin. Bagian belakang memiliki rasa asam. Pada pangkal lidah memiliki rasa pahit. Gigi mempunyai 3 bagian, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri digunakan untuk menggigit makanan. Gigi taring untuk merobek makanan. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan. Gigi geraham pun terletak di bagian paling belakang pada jajaran gigi geraham. Lalu ada letak faring. Faring atau tenggorokan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Ini adalah faring. Lalu ini adalah esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Lalu ini adalah gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan ke lambung. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan ke Bella. Bagaimana cara menjaga kesehatan kulit? Bagaimana cara menjaga kesehatan kulit? Terima kasih kalian telah bertanya. Cara menjaga kesehatan mulut adalah dengan mensikat gigi 2 kali sehari. Dapat jawabannya? Sudah? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada. Bagaimana jika kita tidak memiliki gigi lengkap? Bagaimana jika kita nggak punya gigi lengkap? Misal giginya tarik copot. Misal giginya tarik copot. Dapat digantikan dengan gigi palsu. Dapat digantikan gigi palsu atau Gigi palsu dengan gigi lain. gigi lainnya. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Oh, ada lagi. Ya, ayo. Bagaimana jika kita terkena sariawan? Bagaimana jika kita terkena sariawan? Pernah tahu sariawan? Di mana sariawan? Oh iya. Di rongga mulut ya toh? Masa di sini? Di sini loh. Ya. Oke, ya. Bagaimana kalau kita terkena sariawan katanya Kalisa? Caranya dengan mengkonsumsi vitamin C. Hanya vitamin C saja nak. Kadang kan sariawan itu karena gosoknya gede gitu loh. Dan menggosok gigi dengan halus. Oke, menggosok giginya dengan halus. Siapa tadi yang tanya? Kalisa. Jadi kalau gosok gigi nggak boleh begini. Ya. Terus ada pertanyaan lain? Sudah puas? Oke, sudah ada pertanyaan lain? Tidak? Yakin? Sebelum Mas Kamdo sama Bila? Ya. Oke, silakan ditutup nih. Ya, teman-teman. Oke, kita Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggota Florin, Audrey, Felix. Kami akan mempresentasikan tentang lambung dan usus. Saya mempersilakan Felix untuk mensimulasikan lambung dan usus. Jadi, terima kasih Audrey. Ayo, siapa ini yang presentasi? Oh, Feli. Yuk, Fel. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Saya akan Saya akan mensimulasikan mensimulasikan pencernaan pada organ. pada organ lambung. Oke.
Di lambung itu ada apa aja, Fel? Bagian sini ada kundus bentuk seperti kubah, letaknya di atas badan lambung. Oke, terus ada apa lagi di lambung? Ini ada otot sphincter atas untuk mencegah makanan dari lambung ke kerongkongan. Bagian sini ada kandidat, bagian lambung yang berhubungan dengan Esofagus atau kerongkongan. Terus bagian sini ada badan lambung. Dan di sini apa namanya itu, Nak? pylorus, terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Pintar. Bagian sini Ah, ada otot sphincter bawah untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. apa fungsi lambung itu, Nak? Mencerna makanan Mencerna makanan secara secara mekanis mekanis. dan kimiawi. Mekanis itu apa? Mekanis itu apa tadi? Gerakan Itu gerakan apa? Dinding gerakan dinding atau otot lambung meremas. meremas dan mengaduk makanan. Terus di lambung juga ada kimiawi. Apa aja, Nak, enzimnya? Coba jelaskan. Enzim apa aja? Satu, enzim. Pepsin. Gunanya? Enzim yang fungsinya memecah protein menjadi protein. Terus enzim apa lagi? Renin Mm-mm. mengendapkan protein susu menjadi protein. Itu ada asam folicel atau HCl. Asam yang berfungsi HCl, Nak, bukan HCI. HCl. HCl. Asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan Mengaktifkan. pepsinogen menjadi pepsin. Oke, itu yang di lambung. Sekarang yang di usus, coba siapa yang mau menjelaskan? Oh, Felix lagi ya, yuk. Fel, di usus halus itu ada 3 bagian katanya. Apa aja, Nak? Amilase, maltase, Bagiannya duodenum, ada duodenum, jejunum, ileum. Di usus halus itu katanya ada pencernaan kimiawi dibantu enzim apa aja? Enzim amilase, maltase, sama lipase. Dan lipase. Fungsinya apa? Kalau amilase fungsinya akan memecah amilum jadi maltosa. Terus Maltase maltosanya lanjut dipecah jadi glukosa fungsi maltase. kalau lipase? Memecah lemak jadi asam lemak dan Gliserol. Oke, berarti di usus halus itu ada penyerapan makanan ya, Nak ya. Oke. Next, silahkan Miss kembalikan ke moderator. Terima kasih dari saya. Sekarang saya persilakan Soleh untuk menjawab pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Ajukan tangannya. Oh ini, Aska, ya, kakak. Bagaimana cara kita menjaga organ pencernaan di lambung dan usus halus? Tunggu dulu, dikit dulu ya, didiskusikan dulu, baru nanti dijawab sama Flo. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada. Oh ada. Mengapa? Angkat tangan dong, angkat tangan dong. Oke. Mengapa terjadi? Tunggu dulu dong, dicatat sama notulen dulu. Mengapa perut terasa perih ketika makan? Mengapa perut terasa perih ketika makan? Hebat tadi Audrey yang makan, jadi nanti Audrey ada jawabannya. Ada lagi? Ada. Oke, ada itu. Yuk, masih satu lagi nak ternyata nak. Yuk. Apa fungsi usus halus? Sebutkan enzimnya. Apa fungsi usus halus? Sebutkan enzim-enzimnya. Yuk.
Oke, coba pertanyaan pertama jawab oleh Felix. Bagaimana cara menjaga usus dan lambung? Bagaimana cara menjaga organ usus dan lambung? Dengan mengatur pola makan. Mengatur pola makan, pinter. Apa lagi? Tidak jajan sembarangan. Tidak jajan sembarangan, berarti makanannya harus bersih dan higienis. Terus apa lagi? Tidak terlalu banyak mengonsumsi soda. Tidak banyak mengkonsumsi soda, tuh tidak boleh makan soda banyak-banyak. Terus, minum soda, tuh kopi tidak boleh tuh kata Felix. Terus apa lagi? Satu lagi. Biasanya tuh anak muda suka yang setan-setan gitu. Mie setan atau mie gedek apa? Tidak boleh terlalu banyak makan yang terlalu pedas. Nah, tidak boleh terlalu makan banyak pedas. Mie gacoan boleh, tapi tidak boleh pedas-pedas. Oke, sudah puas ya nak ya? Oke, pertanyaan yang kedua. Terima kasih saya telah menjawab pertanyaannya. Yang kedua akan dijawab oleh saya. Oke. Mengapa perih saat mah? Karena asam lambung naik saat mah. Ken, kenapa kok mah itu perih? Karena asam lambung dalam perut itu naik, makanya terasa perih. Paham? Itu kata awal ya. Paham. Oke, next. Pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh Korin. Apa fungsi usus halus? Sebutkan fungsi. Fungsi usus halus itu untuk menyerap sari-sari makanan, sisa sari-sari makanan. Enzimnya ada amilase, maltase, Tidak. Satu lagi. lipase. Fungsinya belum. Tadi suruh nyebutin sama Kalisa. Apa fungsinya itu? Fungsinya, fungsinya Fungsinya untuk menyerap sari-sari. masing-masing enzim, masing-masing enzim. Ini ada. Di sini aja langsung di sini ada. Kamu tadi kan sudah nulis. Untuk amilase, Ah, amilase akan memecahkan amilo menjadi maltose. benar. Maltose lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Lalu memecah lipase memecah lemak menjadi asam lemak Dan gliserol. Oke, ada pertanyaan, ada feedback, Kalisa? Sudah puas jawabannya? Sudah ya. Jadi perhatikan nanti siapa ini sudah menjelaskan ya. Oke, selanjutnya Audrey tawarkan ke teman-teman lagi Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah banyak. Halo teman-teman, saya dari kelompok 2. Teman sudah kita mengenal kenapa bukan tentang ayat dan Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus, dan usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk fases dengan dibantu oleh bakteri di usus besar ada kolom dasar, itu tempat pemadakan fases arah mendatar. Lalu ada kolon naik, tempat pemadatan feses arah naik. Lalu ada kolon turun, yaitu tempat pemadatan feses arah turun. Lalu ada umbai cacing. Lalu ada rektum, yaitu tempat menyimpan feses sementara waktu. Lalu ada anus, yaitu tempat untuk mengeluarkan feses. Oke, sudah penjelasannya? Kembali ke teman-teman. Apakah ada pertanyaan, audiens? Oke, sekali lagi, yuk. Apa pertanyaannya, Kak? Bagaimana jika usus besar tidak berfungsi dengan baik? Bagaimana jika usus besar tidak berfungsi dengan baik? Tulis dulu pertanyaannya.
lagi? No. Silakan dijawab, didiskusikan untuk dijawab. Kan, dia pertanyaan 1 Aska. Pegang kartu nak itu Aska, kan itu kesulitan. Nah, nah, Bagaimana jika pusat tidak berdiskusi? Maka proses pembusukan makanan juga tidak berdiskusi. oke, gitu ya Kak. Karena di sistem di organ usus besar itu terjadi penyerapan dan pembusukan sari-sari makanan. Oke, next pertanyaannya, ya. Oke, Kalista berarti. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang terjadi ketika mudas? Yang terjadi adalah rektum penuh, sehingga mengirim sinyal ke otak untuk buang air besar. Gitu ya. Jadi sudah paham siapa itu namanya? Flow gitu. Oke? Silakan moderator. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti harus gimana moderator ya? Tidak ada nak, sudah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Yeay. Oke, sekali lagi give applause untuk teman-teman. Terima kasih sudah mempresentasikannya dengan baik. Tadi dari kelompok 1 kita sudah belajar tentang apa? Mulut dan kerongkongan. Di mulut ada apa? Ada gigi, ada apa lagi? Lidah. Bagian-bagian lidah yang merasakan rasa manis, rasa pahit, rasa asam, apakah sama? Tidak. Yang paling ujung lidah itu merasakan apa? Manis. Manis. Terus ada kerongkongan. Di kerongkongan katanya kelompok 1 ada gerakan peristaltik. Apa itu? Peristaltik. Di kerongkongan gerakan mendorong makanan. Jadi kalau tidak ada gerakan di tenggorokan ini, makanan itu dari sini terus, tidak masuk ke dalam lambung. Ya? Apa? Iya kan tidak bisa buat jalan nafas. Ya toh? Terus selanjutnya ada kelompok 2. Apa organnya? Lambung. Lambung itu gunanya untuk apa? Untuk mencerna makanan pinter. Jadi di lambung itu nak ada dinding yang meremas-remas makanan, ya, mengaduk makanan. Terus dibantu sama yang namanya enzim. Enzim itulah yang merubah beberapa zat menjadi zat yang dibutuhkan oleh tubuh, oleh manusia. Setelah dari lambung, makanan itu dibawa kemana? Usus halus. Di usus halus ini terjadi penyerapan sari makanan. Setelah diserap sari-sari makanan itu, setelah diserap itu dibawa kemana sari-sarinya? Ke usus besar. Tapi kan ada yang diserap, ada yang tidak diserap. Yang tidak diserap dibawa ke usus besar, yang diserap dibawa kemana? Diedarkan ke seluruh. Makanya kenapa kalau semangat itu kamu tuh mesti happy, mesti bertenaga. Itu kenapa? Karena dapat asupan gizi dari makanan yang kamu makan. Habis dari usus halus kemana? Usus besar. Usus besar ngapain itu makanannya? Menari-nari, ya betul. Lama. Makanannya diserap air. Oke, air di dalam makanan di sari-sari itu diserap. Ya, jadi kalau kamu kekurangan air, kurang banyak minum
Hai teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini. Belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya
untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Pipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah peptol menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh kaki dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menuju ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui Itu disebabkan oleh apa ya Pipo? organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Jadi begitu ya, proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan,
Berarti dari video yang sudah ditampilkan ini kita bisa lihat. Tadi ada diare. Diare itu berarti organ apa yang tidak berfungsi dengan baik? Diare. Diare usus besar, di usus. Karena apa? Tidak terjadi penyerapan air di usus besar. Ya. Terus ketika emak, tadi Audrey suka emak ini. Apa yang tidak berfungsi dengan baik? Lambung. Kenapa lambung? Asam lambung naik. Harus gimana cara mengatasinya? Menjaga pola makan, terus makan teratur, terus oke dengan makanan yang higienis. Terus kalau ikra tadi, ikra ini bisa dikatakan sembeliro. Kenapa? Karena dia tidak teratur ketika BAB. Berarti organ apa yang tidak berfungsi dengan baik? Di usus nih. Oke. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Banyak minum air, terus makan apa? Makan makanan yang berat, buah dan sayur. Terus ada lagi diare sudah. Oh, infeksi usus besar. Berarti ini apa yang tidak berfungsi dengan baik? Usus besar. Nah, di sini di infeksi usus besar ini salah satunya adalah kita harus menjaga pola makan kita. Kebersihan dari makanan kita harus terjaga dengan baik. Apakah ada pertanyaan? Tidak? Yakin? Sudah paham semuanya? Kalau sudah, buka LKS halaman 27. Kerjakan. Miss kasih waktu 15 menit. Ayo. Silakan dikerjakan, April. Ya. April, kerjakan, April. Kerjakan sendiri, bukan berkelompok ya. April, kerjakan, April. Kerjakan sendiri, bukan berkelompok ya.
Romawi 2-nya iya. Ya, Romawi 2-nya 5 nomor iya. Sudah kumpulkan sini. Yo, baris dulu, baris. Ya. Oke, boleh. Mau dibuat sudah? Mau dibuat sudah? Ah, belum. Mau dibuat hadir? Ayo, Lina. Di bawah aja. Kalian presentasikan, sudah kalian simulasikan tentang Macam-macam organ pencernaan manusia, ya kan? Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 tadi Aska sudah menyampaikan tentang mulut dan kerongkongan. Nah, di mulut itu organ pencernaan yang berfungsi untuk membantu sistem pencernaan itu adalah salah satunya gigi. Gigi dibagi menjadi 3. Ada gigi geraham, ada gigi seri, dan ada gigi taring. Selanjutnya ada juga kelenjar ludah ya, atau air liur. Selanjutnya juga ada lidah. Lidah itu dibagi juga bagian-bagiannya. Ada yang merasakan rasa manis, ada yang merasakan rasa asin, asam, dan semuanya. Jadi beda-beda untuk bagian merasakannya. Enak ya. Selanjutnya ada kerongkongan. Di kerongkongan. Oke. Selanjutnya tadi Asma juga menjelaskan tentang kerongkongan. Ya, kerongkongan itu adalah jalur masuk makanan dari mulut ke lambung. Tadi ada gerakan apa nak? Peristaltik. Ya, peristaltik itu adalah gerakan meremas dan mendorong makanan. Jadi kalau makanan itu tidak ada gaya peristaltik, ya makanan itu tetap aja di lubang mulut terus tidak bisa nyampe ke lambung. Ya. Terus tadi ada pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara menjaga organ mulut ketika kita sariawan? Gitu. Berarti organ mulutnya itu tidak bisa berfungsi dengan baik karena terkena sariawan, ya kan ya? Bagaimana caranya nih? Tadi Asma sudah menjawab pinter. Caranya dengan mengkonsumsi vitamin, khususnya vitamin C. Terus kata Asma juga kalau menggosok gigi itu jangan keras-keras, ya. Jadi jangan gesek-gesek gitu ya. Karena kalau terkena gesekan pun organ mulut bisa terkena sariawan. Terus ada lagi kata Aska untuk menyikat gigi secara teratur. Jadi jangan terlalu sering menyikat gigi dan jangan terlalu jarang dalam menyikat gigi. Ya nak ya. Oke, next selanjutnya masuk ke organ selanjutnya, di organ yang di kelompok 2 yaitu lambung. Ya, lambung adalah salah satu organ pencernaan yang penting karena di dalam lambung ini ada sebuah senyawa atau enzim yang bertugas untuk mengasamkan makanan. Ya, jadi kalau
ngantuk berarti organ lambung itu tidak berfungsi dengan baik. Di lambung ada dua macam pencernaan, mekanis dan kimiawi. Mekanisnya yaitu ketika dinding lambung itu mengaduk-aduk makanan. Terus kimiawisnya dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, ada 3 enzim. Ya, ada enzim yang bertugas membantu lambung untuk mencerna makanan. Oke, selanjutnya dari dari lambung langsung ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Ya, masing-masing fungsinya adalah untuk mencerna makanan. Jadi makanan yang sudah diolah di lambung tadi oleh enzim dan secara mekanis tadi dibawa selanjutnya ke dalam lambung. Maaf, ke usus halus. Di usus halus diserap sari-sari makanannya dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Nah, selanjutnya ada juga setelah dari usus halus langsung lanjut ke kelompoknya ken. Apa ken? Usus besar. Oke, usus besar. Di usus besar ini terjadi penyerapan air atau cairan dan mineral, dan terjadi pembusukan makanan. Jadi makanan-makanan sisa metabolisme itu masuk ke dalam usus besar. Di usus besar dibusukkan oleh salah satu bakteri yang namanya bakteri E. coli. Ya, bakteri ini yang membantu proses pembusukan makanan. Selanjutnya makanan larinya kemana ya? Sisa-sisa makanan yang sudah dibusukkan tadi ke rektum. Di rektum sisa makanan tadi sudah berbentuk feses tadi ditampung. Kalau sudah penuh, dia akan mengirimkan sinyal ke otak bahwa waktunya untuk BAB. Itu tadi rangkuman dari simulasi organ-organ pencernaan yang sudah kamu buat, sudah kamu selidiki. Jadi, tadi kan kamu juga sudah tahu bagaimana penyakit-penyakit dalam organ pencernaan itu. Ya, apa masalahnya di organ pencernaan itu dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi, kamu juga harus tahu bagaimana kalau diare, cara mengatasinya gimana. Bagaimana agar organ pencernaan mulutmu itu tetap sehat. Bagaimana organ pencernaan lambungmu itu agar tetap berfungsi dengan baik. Ya, kalian sudah tahu, sudah identifikasi, sudah menganalisis itu semua. Dan tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan bagus. Kalau mules itu gimana, Miss? Kalian juga sudah tahu kalau jawabannya mules itu berarti waktunya BAB. Itu artinya rektum mengirimkan sinyal ke otak. Ya, itu tadi banyak pertanyaan dan sudah dijawab oleh kelompok dengan baik. Jadi agendanya anak sini tanda tangan itu dulu. Oh ya sudah. Oke, silakan clean up. Just you may drink. Sudah kan baru rasa beli dan untuk menunjukkan bahwa itu masih kita masih ini disimpan simpan aja di dalam bag, taruh aja di situ nanti setelah video nanti kita Oke, hari ini kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia. Ya, kalian sudah mensimulasikan, sudah menyelidiki tentang bagaimana cara kerja, bagaimana fungsi-fungsi dari masing-masing organ. Apakah ada pertanyaan dari seluruh rangkaian kegiatan hari ini? Tidak ada. Siapa yang mau bercerita terkait pembelajaran hari ini? Siapa ya?
kita belajar tentang rangkaian sistem pencernaan manusia dan penyakit-penyakitnya. Lalu tadi kita juga tentang video sistem pencernaan manusia. Dalam presentasi apa pakainya? Ini menjelaskan tentang fungsi mulut, Fungsi mulut. Terus kamu pula menjelaskan tentang tentang lambung dan usus besar dan eksternal. ada yang mau menambahkan? Oke, sekarang silakan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Besok kita mau belajar apa lagi ya, Min? Pelajari bab selanjutnya. Kalau hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan manusia, besok kita belajar tentang apa? Silahkan dipelajari di rumah. Ya, Nak ya? Oke. Tadi yang nyipin siapa? Kalian berarti hari ini kalian juga yang harus pimpin doa penutup. Yuk. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan dan tetap semangat belajar ya. Terima kasih anak hebat. Bye bye. See you.